itu bagaikan seperti sakaratul maut. Ketika menjelang kita melepaskan sukma kita, atma kita, nyawa kita, pada saat itu hanya sekian detik, maksimal 1 menit akan terjadi sakaratul maut. Peristiwa dari kita lahir sampai menjelang mati itu tadi diputar ulang. Di situ akan timbul penyesalan, timbul kebingungan, kekacauan. Tetapi bagi mereka yang terlatih, yang telah mengalami mati sak jroning urip dan mengerti tentang hidup, mengalami kesadaran tentang jati diri dan melampauinya, maka peristiwa itu akan terjadi alamiah. Film tentang diri kita itu akan diulang secara natural dan kita akan membuka jalan untuk melepaskan sukma kita, atma kita menuju ke alam yang lebih tinggi. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku ada di lereng Gunung Muria, di suatu kampung di lereng Gunung Muria. Kampung apa namanya ini? Lahar, Telogowungu. Jadi di Kampung Lahar, Kecamatan Telogowungu, lereng Muria, Kabupaten Pati. Ini di depanku ada bendungan kecil dengan air terjunnya. Saat senja sore hari ini lagi santai bersama tim YouTuber Bunga Dharma. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tema-tema sudut pandang. Beberapa waktu belakangan ini banyak yang bertanya padaku, kapan guru-gurunya. Melalui video ini aku akan memperdalamnya, bahwa guru-guru itu sudah berjalan, sedang berjalan, tetapi belum mencapai puncaknya. Nah, kapan puncaknya? Aku sudah memberikan suatu ancer-ancer bahwa zaman baru, tatanan baru, itu dimulai pada 2025. Artinya adalah puncak goro-goro akan terjadi pada 2024 ini. Saat aku take video ini masih bulan Februari ya, menjelang coblosan pemilu. Sekali lagi, puncak goro-goro belum terjadi, tetapi goro-goro sedang berjalan. Nah, aku ingin menjelaskan seperti ini. Banyak yang mengatakan bahwa kok suasananya begitu tenang, tidak ada apa-apa, damai. Maka aku akan menjawabnya melalui analogi. Seperti yang selama ini aku sampaikan, bahwa munculnya tatanan baru, zaman baru itu melalui revolusi alam. Jadi alamlah yang melakukannya. Dan analogi yang akan kupakai juga melalui alam. Ketika matahari terbenam sore hari, anggaplah jam 6 lah ya, sekitar jam 6 sore hari. Lalu ketika semakin malam, lalu ketika menjelang pagi, ketika matahari mau terbit, menjelang mendekati matahari terbit, suasananya itu menjadi sangat tenang, sangat dingin, sangat sunyi. Bahkan semua orang terlena dalam tidurnya. Dan tidak lama kemudian matahari terbit. Begitu pula nanti
puncak goro-goro akan terjadi seperti itu. Itu kenapa aku juga selalu mengingatkan untuk eleng lan waspodo. Aku tidak meminta mewajibkan panjenengan semua untuk percaya. Tugasku untuk menyampaikan, untuk menginspirasi panjenengan semua bahwa zaman baru, tatanan baru pasti terjadi. Dan itu dilakukan oleh alam melalui revolusi alam. Dan tidak lama lagi akan mencapai puncaknya. Karena kita sudah ada di dalam tahun 2024. Saat aku take video ini sudah bulan Februari tanggal 9. Tanggal 9 Februari 2024. Jadi tolong ini dipahami dengan tepat. Tolong dipahami dengan kecerdasan rasa, kepekaan batin, sehingga intuisi panjenengan nanti akan tertuntun oleh alam apa yang sedang terjadi dan segera terjadi. Jadi ketika matahari menjelang terbit, justru suasana itu menjadi tenang, dingin, hening, semua orang terlelap dalam tidurnya, dan matahari terbit. Begitu pula nanti puncak goro-goro akan seperti itu. Dan puncak goro-goro bisa terjadi dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat. Tetapi persiapan menuju ke arah sana memang bisa lama. Dan itu sudah berlangsung lama. Sudah berlangsung bertahun-tahun ini. Proses revolusi alam. Panjenengan juga pasti paham bahwa waktu saat ini itu berjalan sangat cepat. Satu hari begitu cepatnya, satu minggu begitu cepatnya, satu bulan begitu cepatnya, satu tahun juga begitu cepatnya. Tolong jenengan pahami dan rasakan itu. Bahwa waktu berputar sangat cepat. Nah, begitu pula ini nanti. Puncak goro-goro itu akan menggenapi semua ramalan. Semua jongko yang selama ini telah disampaikan para winases, para leluhur kita yang punya kualitas spiritual yang mumpuni, itu juga akan terjadi, akan digenapi. Tetapi ingat, waktunya akan sangat singkat. Artinya adalah ruang, waktu, dan peristiwa semuanya akan dipadatkan. Semuanya akan dipadatkan. Jadi waktunya akan sangat cepat, ruangnya akan terjadi peristiwa itu dalam ruang dan waktu yang sangat cepat, artinya peristiwa juga sangat dipadatkan. Satu peristiwa akan mewakili berbagai macam jangka atau ramalan. Tolong ini dipahami dengan tepat, nggih. Aku mencoba menjelaskan apa yang akan terjadi dengan bahasa yang paling mudah, dengan analogi yang paling mudah. Jadi adalah waktu, ruang, dan peristiwa. Dalam konteks ini ada puncak goro-goro, itu akan semuanya dipadatkan. Waktunya dipadatkan, ruangnya dipadatkan, peristiwanya akan dipadatkan. Aku membahasakannya seperti itu, nggih. Tolong ini dipahami dengan tepat, dengan kecerdasan rasa yang tepat. Panjenengan kalau pernah belajar dan mengalami apa itu sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah ketika kita menjelang melepaskan nyawa, sukma kita, atma kita keluar dari badan ini. Sesaat sebelum kita melepaskan itu, ketika prana, energi ini sampai ke tenggorokan, sampai ke cakra ajna atau cakra tenggorokan, saat itu akan terjadi sakaratul maut. Hanya dalam hitungan sekian detik atau paling maksimal 1 menit, pada saat sakaratul maut itu, semua peristiwa, semua ruang dan waktu ketika kita dari lahir
sampai kita menjelang sakaratul maut itu nanti akan diputar ulang. Jadi peristiwa dari kita lahir sampai kita mau mati itu tadi, itu akan diputar ulang. Dan itu waktunya hanya sekian detik atau maksimal paling hanya 1 menit. Anehnya, peristiwa dari sekian tahun itu akan muncul seketika saat itu. Itu namanya ruang, waktu, dan peristiwa dipadatkan. Itu saat sakaratul maut. Begitu pula sakaratul mautnya tatanan lama dengan munculnya tatanan baru ini nanti juga akan melewati sakaratul maut, ruang, waktu, dan peristiwa. Semuanya akan dipadatkan. Itu kenapa aku menjelaskan bahwa puncak goro-goro, ingat, puncak goro-goro itu akan terjadi sangat singkat. Sangat singkat. Jadi panjenengan semua harus tansah eling lan waspada. Hindari tempat-tempat yang sekiranya tidak kondusif. Siapkan mitigasi bencana. Tapi juga aku menyampaikan bahwa tidak perlu takut, tidak perlu cemas berlebihan, tidak ada karma salah alamat. Tetapi kita tetap eling lan waspada dan persiapan. Bahkan jika panjenengan semua tidak percaya akan adanya puncak goro-goro untuk memunculkan tatanan baru, peradaban baru dengan pemimpin baru, maka aku memastikan tetap akan ada satu orang yang terjaga, yaitu diriku sendiri. Aku akan selalu terjaga pada saat puncak goro-goro. Panjenengan dapat pelajari kembali video-videoku yang lama. Sejak aku muncul, semenjak aku diminta untuk tampil di sosial media melalui konten YouTube, seluruh tema yang kutampilkan adalah tema munculnya, lahirnya tatanan baru, peradaban baru dengan pemimpin baru. Aku mencoba menampilkannya dengan berbagai macam wajah, cara, momentum untuk tersampaikannya pesan ini. Dan aku juga sampaikan di dalam semua konten videoku bahwa apa yang aku sampaikan itu berdasarkan pengalaman pribadi. Bukan dari membaca buku, bukan dari pengetahuan pinjaman, tetapi dari pengalaman pribadi. Jadi ini bukan masalah benar salah, baik buruk, tapi ini adalah peristiwa pribadi, pengalaman pribadi yang kusampaikan melalui konten. Semoga harapanku ini menginspirasi panjenengan semua. Tolong dipahami posisiku dan tolong dipahami tujuan ini dengan tepat. Sehingga menurutku tidak ada ruang untuk berdebat. Tidak ada ruang untuk menyalahkan. Tetapi hanya untuk saling menginspirasi. Karena semua pengalaman itu valid. Paling tidak menurut pribadinya masing-masing. Jadi kembali ke dipadatkannya waktu, ruang, dan peristiwa pada saat puncak goro-goro itu bagaikan seperti sakaratul maut. Ketika menjelang kita melepaskan sukma kita, atma kita, nyawa kita, pada saat itu hanya sekian detik, maksimal 1 menit akan terjadi sakaratul maut. Peristiwa dari kita lahir sampai menjelang mati itu tadi diputar ulang. Di situ akan timbul penyesalan, timbul kebingungan, kekacauan. Tetapi bagi mereka yang terlatih, yang telah mengalami mati sak jroning urip dan mengerti tentang hidup, mengalami kesadaran tentang jati diri dan melampauinya, maka peristiwa itu akan terjadi alamiah. Putaran itu akan diulang, film tentang diri kita itu akan diulang secara natural. Dan kita akan membuka jalan untuk melepaskan sukma kita, atma kita menuju ke alam yang lebih tinggi. Begitu pula zaman baru nanti, ketika melepaskan dari cengkeraman ruang, waktu, dan peristiwa lama, memasuki ruang, waktu, dan peristiwa baru,
zaman baru, tatanan baru, itu juga nanti akan terjadi secara alamiah. Itu kenapa sekali lagi tetaplah elek dan waspada, dan puncak goro-goro itu akan tetap terjadi pada 2024. Karena 2025 tatanan baru, zaman baru, pemimpin baru akan dimulai. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.